Ya, sebentar. Yang mana sih tadi? Oh, ini. Nah, jadi untuk konseling kali ini aku dapat pembawaan materi itu soal growth thinking. Jadi growth mindset, mindset. Nah, dari kata-katanya aja nih. Ada yang bisa nebak nggak growth mindset itu kawan? Bonus growth kayak gimana sih? Ngomong yang aku bilang growth tadi maksudnya growth itu ya growth tanaman gitu, GLOWTH gitu. Oh, dicet tuh Kak. Ya, Akmal. Ya Allah, kebanyakan elektrostatika kamu nih ya, astaga. Pemikiran yang berkembang, Kak. Ya, oke. Bagus, Rafli. Ada yang lagi yang mau ngomong? Apa ya? Mengembangkan pikiran. Ya Allah. Ini Akmal, di bahasa Indonesia itu sesuatu yang dibalik, kata yang dibalik itu artinya bisa berubah jauh. Oke lah ya. Biar cepat. Dalam berpikir kita bisa memutuskan lebih baik. Oke. Bagus. Nah, jadi menurut Carol Dweck, psikologis dari Stanford, ini ya, growth mindset itu tendensi di mana orang percaya pada keahlian, kecerdasan, dan bakat yang bisa terus dikembangkan melalui praktek dan ketekunan. Intinya, kayak growth mindset itu tuh seperti namanya, dia itu mindset, pola pikir yang memikirkan soal growth alias kayak pertumbuhan. Jadi growth mindset itu pola pikir yang berpikir bahwa kita itu bisa lebih baik, kita itu bisa lebih meningkat gitu dengan ketekunan. Jadi saya kayak kita bisa berkembang gitu. Makanya itu namanya kayak growth mindset. Nah, ada juga yang bilang kalau growth mindset itu adalah keyakinan bahwa kemampuan atau bakat yang dimiliki dari kecil. Jadi maksudnya misalkan kamu dari kecil bisa ngapa-ngapain itu adalah suatu permulaan. Jadi bukan kayak gimana ya? Bukan sesuatu yang bakat kamu segini nggak segitu aja gitu. Tapi nanti bakal lama-lama bakal berkembang gitu. Nah, untuk sekarang nih, Wagen buat punya growth mindset. Kenapa? Karena yang namanya pemikiran buat kita berpikir bahwa kita itu bisa berkembang, kita itu bisa apa istilahnya? Kita bisa berkembang dan kita bisa tumbuh. Itu bakal mendorong kita buat ya tekun, bekerja keras dan segala macam itu untuk mengembangkan diri kita sendiri. Mau itu nyari skill yang baru gitu atau nyari pengetahuan yang baru buat buat dunia kerja atau segala macamnya gitu lah ya. Ya. Terus selanjutnya untuk cara penanaman growth mindset. Kira-kira nih ya, ada yang punya ide nggak gimana caranya kita nanamin growth mindset ini? Ayo. Harus percaya diri dulu. Oke, boleh. Lanjut. Lanjut. Ada lagi yang mau? Tidak langsung ingin mencapai hal yang langsung besar gitu. Mencoba satu persatu dari kecil itu. Jadi misalnya ada berhasil melakukan yang kecil kan merasa sukses gitu kan. Jadi tambah kepedean diri. Oke, good. Lanjut. Ada yang mau lagi? Nambahin Kak. Menurutku sih kita harus selalu berusaha untuk mencoba berbagai hal gitu. Jangan takut untuk mencoba. Terus dilanjut dengan konsistensi gitu. Mungkin. Oke, good. Nah, aku tambahin dikit nih ya. Jadi pertama-tama nih buat nanemin suatu pola pikir, kamu coba ubah pola bahasa kamu dulu.
Kalau misalkan kamu kayak nggak berhasil gitu atau nggak dapet nilai jelek itu, jadi kamu ganti kata-kata kamu dari capek itu jadi kayak ini seenggaknya itu lebih bagus gitu dari kemarin gitu kan. Seenggaknya progresnya lebih bagus dari kemarin. Itu satu. Terus yang kedua, eh, kita harus ngutamain proses. Jadi walaupun ya kita meskipun hasilnya agak-agak meh gitu, tapi proses itu juga salah satu yang penting. Kenapa? Karena di proses itu kita belajar. Di proses itu kita kayak mempelajari sesuatu, mengalami segala macam hal, jadi kita bisa lebih siap buat dunia selanjutnya. Lanjut, kemudian itu ada berdamai dengan diri sendiri. Jadi kalau misalkan kita berbuat salah atau segala macam gitu, kita harus belajar dulu memaafkan diri sendiri. Bukan jangan terlalu terdiam di kesalahan masa lalunya itu. Selanjutnya adalah dengan cara berbagi dengan orang lain. Jadi kayak kita cerita sama orang lain juga, kita ngomong-ngomongin sama orang lain, kita saling berbagi pengalaman gitu, tukar pengalaman. Nah, dengan kayak gitu masing-masing itu bakal termotivasi gitu buat saling meningkat. Nah, yang terakhir untuk merefleksikan diri. Pikirin lagi tujuan-tujuan kamu, terus habis itu nanti untuk proses kedepannya itu fokusin. Ya, sama kayak yang tadi untuk contohnya juga sama kayak yang dibilang sama Afli tadi, itu pertama-tama kita harus berani, nggak takut buat mencoba sesuatu. Jadi saya kayak nggak usah takut gagal gitu lah ya. Soalnya gagal itu kan cuman tahap pertama gitu kan. Nanti bisa dicoba lagi gitu kan. Terus kita juga harus menghargai kritik. Kalau misalkan kita menghargai kritik, kita dengerin kritikan orang lain itu, nah itu kita bisa dengan menghargai kritik, dengan menerima kritik itu, kita bisa tahu bagian yang masih kurang di diri kita itu apaan. Jadi kita bisa kayak compensate gitu, perbaikin. Ya, ada lagi yang mau ngasih itu contohnya kayak gimana kira-kira? Ayo. Materinya itu doang, tapi ada yang mau nambahin atau tanya jawab? Ya, materinya itu doang. Gak pada tidur kan ya? Kalian bangun kan ya? Bangun. Oke. Ya, kayaknya itu aja sih ya untuk materinya sih ya. Aku asumsikan gak ada yang mau nanya karena gak ada yang ngomong apa-apa. Terus, nah selanjutnya yang ditunggu-tunggu presensi. Ini aku kirim linknya bit.ly/presensi adik konseling. P-nya gede, A-nya gede, K-nya gede, ditambah passcode-nya, komunikasi itu penting. Panjang banget lagi nih passcode apa banget. Dan ngomong-ngomong ya, ini udah bulan Februari nih ya. Sama jadi ada satu hal yang mau aku kasih tahu. Bentar lagi kita bakal ada pembinaan terpusat lagi. Terakhir PT itu kan bulan November kan tuh ya. Ya kita bakal ada pembinaan terpusat lagi. Nanti di Februari akhir lah. Siap-siap ya. Kosongin di tanggal 27 itunya. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, tadi yang ikut main cup di sini siapa aja? Yang ikut main cup di sini siapa aja? Oke, Bayan satu, terus tadi siapa aku lupa. Astaga, ingatan aku banget.
Bayang dong. Nah, kayaknya lagi pada ngisi sih ya. Oke, habis ini kayak biasa dokumentasi, terus habis itu kita tutup konselingnya. Sama nih ya, mungkin ini di awal-awal aku omongin dulu. Jadi untuk konseling semester ini sistemnya masih online kan tuh ya, karena masih banyak yang belum sama. Cuman kita dari tutor konseling itu dibolehin seenggaknya 1 kali konseling offline. Jadi kayak jalan kemana gitu bareng-bareng. Nah, jujur sih ya, aku mau ngajakin buat konseling offline, cuman aku masih nggak tahu mau kemana. Ya jadi itu. Siap-siap aja lah ya, mungkin dibawa ke ya tukang bakso samping. Nggak usah gimana ya? Jangan bawa kalau gede ya, Susan. Aku bukan orang yang suka main kemana-mana. Udah semua ngisi pensensi? Kalau udah, open cam dulu, kita dokumentasi. Kayak gini, terus bayarnya juga udah buat. Coba Adip, terus Gary, Alfi. Tadi Alfi padahal dari tadi udah nyalain. Kenapa malah tutup lagi? Alfi bisa open cam nggak? 3, 2, oke. Ya, siap-siap ya. Cheers. Tuh, 2 hati. Ya, oke. Makasih udah datang konseling kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Makasih ya, Kak. Ya, tadi aku agak buru-buru soalnya ini masih ada itu. Ini udah boleh out ya, Kak? Udah boleh matiin. Udah boleh live kok. Kak, mau nanya, Kak. Kak, Ya, Alfi. besok nggak jadi kerja bakti ya? Kerja bakti setahu aku jadi ya tetap. Dibilangnya sih jadi. Oh, jadi ya? Jadi. Jam 6 boleh itu nggak, Kak? Nggak jadi. Berarti jam 6 mulainya ya? Apa gimana? Jam 6 saya tahu mulainya. Oh, jam 6 Jam mulai 7 ya? kerja bakti. Oke, Kak. Jam 7. Oke. Terima kasih, Kak. Ya. Main cup jam 1. Jam 1.